Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya kembali meluruskan seseorang yang menantang Tuhan Yesus Kristus untuk mengazab dirinya, yaitu seseorang polemikus muslim namanya Muhammad Yusuf PI. Sebelum saya menanggapi lebih jauh orang ini, mari kita dengarkan cuplikan videonya. Ada Kristuber Kristen, yang mana Kristuber Kristen ini kesurupan menanggapi video saya. Dia mereaksi video saya. Nah, di dalam video saya yang dia reaksi tersebut, memang betul adanya saya pernah menantang Yesus untuk mengazab saya. Ya, kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena tanpa ragu itu menantang azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya membuat tantangan yang sama akan hal itu. Mari kita nonton video ini sambil bersantai, seduh kopinya, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tombol like-nya agar video ini menjadi lebih luas direkomendasikan oleh YouTube. Karena di dalam video ini dia banyak menebar hoaknya. Alih-alih pintar dalam menanggapi video saya, malah di sini dia banyak menebar hoaknya. Stop. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya menanggapi video Muhammad Yusuf PI ini terkait dengan ia meminta dan permintaannya kepada Yesus Kristus untuk mengazab dirinya, atau dengan kata lain, ia meminta Yesus untuk membunuh dirinya. Video tersebut dia buat berdasarkan tantangan seorang apologet Kristen, yaitu tanpa ragu, yang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya orang ini membuat satu tantangan yang sama, tantangan yang serupa, sebagaimana tanpa ragu menantang Allah SWT. Nah, pada video tersebut saya tidak terlalu menanggapi terkait dengan hujatan atau permintaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang lebih saya soroti adalah terkait dengan penyebaran data, yaitu identitas tanpa ragu. Nah, kita tahu bahwa orang yang menyebarkan data tanpa persetujuan yang bersangkutan, maka dapat dipidana. Jika ada seseorang yang menyebarkan identitas seseorang melalui internet, dapat dijerat hukuman pidana kurang lebih 8-10 tahun penjara. Dan inilah yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf PI yang menanggapi balik terkait dengan video yang saya buat. Nah, di dalam video yang dia buat, di sini Muhammad Yusuf PI memutar balik fakta dengan menuduh saya bahwa saya yang penyebar hoax, menyebar sesuatu yang tidak pasti. Pertanyaan saya kepada Muhammad Yusuf PI, apakah saya yang menyebar hoax ataukah Muhammad Yusuf PI yang bersembunyi di balik berita hoax yang Anda buat di publik? Teman-teman, nonton video ini sampai selesai supaya saudara tidak gagal paham. Mari kita bongkar. Bagaimana videonya? Saya berharap dapat ditonton sampai selesai. Video seseorang yang menantang Tuhan Yesus Kristus. Orang ini ini orang bikin kita ketawa, teman-teman. Ya, saya melihat orang semacam ini adalah anggota dari Ustadz Agusta. Mereka ini adalah satu perguruan dengan Ustadz Agusta. Saya kelompok Koh Agustan.
saya kelompok Koh Agustan. Kalau saya mengakui Koh Agustan itu adalah saudara muslim saya. Tapi tunggu dulu, kalau Anda mengatakan bahwa saya kelompok Koh Agustan, ini kayaknya Takiyah Filipi dan Takiyah Korintus sedang berjalan, lagi mode on gitu. Di bagian ini, lagi-lagi di sini Muhammad Yusuf PI yang mengalami false understanding comprehension terkait dengan pernyataan saya yang mengatakan Muhammad Yusuf PI ini adalah termasuk kelompok Ustadz Agustan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Ustadz Agustan menantang Tuhan Yesus untuk mengazab dirinya dengan cara mengkentuti Alkitab. Hal yang sama, hal yang serupa yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf PI ini. Ia menantang Tuhan Yesus untuk mengazab dirinya. Kedua orang ini memiliki kesamaan dalam hal berpikir. Kedua orang ini dalam hal berpikir mereka memiliki kesamaan. Dalam hal menghujat Yesus, mereka adalah sama. Sama-sama memiliki kedengkian, kebencian, dan kepahitan kepada tanpa ragi. Itulah yang saya maksud bahwa Muhammad Yusuf PI termasuk kelompok Koh Agustan karena pemikiran mereka sama-sama menghujat Yesus, sama-sama memiliki kebencian, kedengkian, dan kepahitan terhadap tanpa ragi. Nah, di sini Muhammad Yusuf PI gagal memahami apa yang saya sampaikan di sini. Pertanyaan saya, apakah ini sikap hidup yang katanya penganut agama yang sempurna, yang suka menghujat, yang suka menebarkan hoax, yang suka dengki, dendam, dan kepahitan terhadap seseorang? Apakah ini yang namanya penganut agama yang sempurna? Nah, teman-teman, di sini Muhammad Yusuf PI mengklaim saya bahwa sedang bertakiyah dengan mengatakan Takiyah Filipi dan Takiyah Korintus. Jadi Muhammad Yusuf PI ini lagi-lagi ia menuduh saya bahwa saya sedang bertakiyah berjalan, katanya. Di sini Muhammad Yusuf PI melakukan satu tuduhan yang absurd, yang tidak bertanggung jawab. Takiyah Filipi dan Takiyah Korintus, apa maksudnya? Seperti apa takiyah tersebut? Harusnya Anda jelaskan dalam hal ini. Dan di dalam tuduhan ini, Yusuf PI tidak akan menjelaskan apa-apa. Apa yang dimaksud dengan Takiyah Filipi dan Takiyah Korintus. Tuduhan Muhammad Yusuf PI terhadap saya, beban untuk membuktikan dan menjelaskan terletak kepada Muhammad Yusuf PI. Ia harus membuktikan tuduhannya. Ya. Kalau tidak, ini hanya sebuah omong kosong, yaitu tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Next, kita lanjut video. Muhammad Yusuf PI ini yang bersembunyi di balik penyebaran identitas seseorang. Jadi jangan Anda bersembunyi di balik penyebaran identitas seseorang. Bukanlah seperti Anda yang dapat dibodoh-bodohi, tetapi saya tidak bisa dibodoh-bodohi. Nah, jadi seperti itu. Anda berpikir, apakah saya tidak tahu bahwa menyebarkan informasi seseorang itu bisa terancam hukuman pidana? Apakah Anda pikir saya tidak tahu tentang hal itu? Nah, makanya saya itu tidak dapat dibodoh-bodohi. Jelas di video itu saya mengatakan, ini bukan dari saya. Bahkan saya tekankan berapa kali di video itu,
ini bukan dari Muhammad Yusuf PI. Anda mengambil data kepada orang Kristen yang sementara Anda sendiri tidak sepaham dengan Kristober Kristen. Bagaimana mungkin Anda menjadikan rujukan untuk meneguhkan klaim Anda, sementara data tersebut tidak pasti kebenarannya. Dan anehnya, sumbernya dari Kristen. Bukankah di sini Anda terlihat seorang yang bertakian? Bukankah di sini Anda terlihat Anda sedang melakukan kebohongan? Bukankah di sini Anda terlihat sedang memberitakan hoax? Jelas ya, jangan kira saya tidak tahu tentang masalah itu. Kalau data itu benar, lalu disebarkan melalui media elektronik, maka bisa terkena 2 pasal. Pasal ITE dan penyebar luasan data pribadi. Ya. Maka dari itu, di video itu saya tekankan ini bukan dari saya. Terus Anda bertanya, terus dari mana video ini? Yang Anda katakan hoax, berarti saya mengambil video itu, orang itu nebar hoax gitu ya. Baik, saya akan bilang dari channel siapa saya mengambil, yaitu channel Kristen sendiri. Jelas ya, dari channel Kristen sendiri. Silahkan Anda tuntut orang Kristen itu ya kalau dia menyebarkan hoax. Channel siapa dia? Yaitu channel Rudy Yohanes. Nah, silahkan Anda menuntut Rudy Yohanes masalah ITE atau penyebar luasan data informasi pribadi. Silahkan tuntut dia. Ataupun Anda mau menuntut Rudy Yohanes dengan tuduhan hoax, ya silahkan. Ia mengakui bahwa tahu dan paham jika penyebaran identitas seseorang terancam pidana. Orang ini tahu, sadar, namun keinginannya tetap menyebarkan identitas seseorang. Teman-teman, lagi-lagi Muhammad Yusuf PI ini melepaskan tanggung jawab dengan mengatakan bukan dari saya, dari channel yang memegang channel tanpa ragi. Teman-teman, secara terang-terangan Muhammad Yusuf PI membongkar identitas tanpa ragi untuk membuktikan dan meneguhkan klaimnya, maka perlu data. Oleh sebab itu, ia mengambil data dari channel orang Kristen dan menjadikan rujukan pembuktian. Itu artinya data yang Anda ambil, Anda setuju dan duduk di atasnya serta mempertahankan demi membuktikan klaim Anda. Jadi dalam data yang Anda tampilkan ada beberapa kejanggalan, Bro Muhammad Yusuf PI. Anda mengambil data kepada orang Kristen yang sementara Anda sendiri tidak sepaham dengan Kristober Kristen. Bagaimana mungkin Anda menjadikan rujukan untuk meneguhkan klaim Anda, sementara data tersebut tidak pasti kebenarannya. Dan anehnya, sumbernya dari Kristen. Bukankah di sini Anda terlihat seorang yang bertakian? Bukankah di sini Anda terlihat Anda sedang melakukan kebohongan? Bukankah di sini Anda terlihat sedang memberitakan hoax? Itu yang pertama. Yang kedua, Muhammad Yusuf PI tidak bertanggung jawab secara penuh dan utuh pada rujukan Anda. Anda tidak bertanggung jawab sama sekali. Anda melempar tanggung jawab
Dan yang ketiga, di sini saya melihat Muhammad Yusuf PI, ia melepaskan diri dari penyebaran identitas seseorang dengan mengatakan data tersebut bukan dari saya. Kalau kamu mau polisikan Christopher Kristen yang mempublikasikan identitas tanpa ragi. Dan di sini Anda tidak lepas karena Anda mempublikasikannya di media sosial. Pertanyaan saya, tahu dari mana validasi data yang Anda ambil dari Christopher Kristen? Anda sudah melakukan riset, Anda sudah cross check sehingga Anda berani sekali untuk menampilkan identitas seseorang. Bagaimana kalau informasinya bohong? Bukankah informasi yang Anda beritakan adalah berita hoax? Ya, siapa yang bertakia di sini? Saya atau Muhammad Yusuf PI sedang bertakia dan sedang membohongi publik dengan berita hoaxnya? Kiranya penonton yang menyimpulkan sendiri. Tuhan Yesus memberkati.